Saudara, cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan beberapa kecamatan dilanda banjir bandang, longsor, dan tanah bergerak. PJ Gubernur Jabar bersama BNPB, Kapolda Jabar, dan jajarannya meninjau langsung korban tanah bergerak di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar. Di Desa Sukamaju, Sukabumi, Jawa Barat, saudara, terdapat sekitar 40 rumah terdampak dari tanah bergerak yang merusak rumah warga. Selain rumah, warga tanah bergerak di lokasi ini mengakibatkan jalan perkampungan pun anjlok. PJ Gubernur yang tiba langsung melihat lokasi pergerakan tanah serta para korban yang mengungsi di tenda yang disiapkan Kementerian Sosial. Beberapa bantuan untuk para korban bencana juga turut diberikan. Informasi terkini peristiwa tanah bergerak yang melanda di Sukabumi, Jawa Barat kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Insan Maulana Firdaus di sana. Insan, selamat pagi. Jadi bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Apakah kondisi kerusakannya cukup parah atau seperti apa, Insan? Ya, terima kasih Okta dan juga saudara. Memang dari kemarin perlu diketahui terlebih dahulu bahwa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sukabumi sangat beragam, di mana ada longsor, banjir, dan juga pergerakan tanah. Dan tepat saat ini saya berdiri, ini adalah pengungsian pergerakan tanah di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Dan saat ini memang terpantau di sini mereka sudah terfasilitasi tempat pengungsian sekalipun di sekolah dasar dan juga di puskesmas. Namun di sini juga beberapa dapur lapangan yang didirikan dari Brimob dan juga Kemensos sudah beroperasi dan memberikan makanan setiap harinya kepada mereka. Dan kondisi saat ini sih berdasarkan pantauan saya di lapangan tadi bahwa pengungsi ini membaik. Namun berdasarkan informasi dari Sekretaris Kecamatan bahwa saat ini informasinya hanya ada 150 jiwa yang mengungsi di sini yang tersebar di beberapa titik yang mengungsi di SD, sekolah dasar, di puskesmas dan juga rumah saudaranya. Dan memang sebagian pengungsi informasinya sudah kembali ke rumahnya masing-masing yang memang dianggap aman. Namun yang mengungsi ini adalah warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Dan saya juga sempat berbincang mengenai masalah kesehatan dan yang lain sebagainya. Hingga saat ini memang masih terlihat baik dan memang obat-obatan dan yang lain pun sudah terfasilitasi di sini. Dan harapan mereka sih sebenarnya saat ini yang ada di sini ada kepastian yang secepatnya atau keputusan yang secepatnya apakah rumahnya mereka diperbaiki, dan kalau diperbaiki kapan mereka juga pengen kembali ke rumahnya secepatnya, seperti itu. Oke, semua kebutuhan sudah terpenuhi. Nah, Insan, di sana ada berapa jumlah korban yang mengungsi, kemudian situasi di sekitar atau di lokasi bencana itu seperti apa, Insan, bisa digambarkan pada kami? Ya, memang data yang mengungsi itu berubah-ubah, Okta. Perlu diketahui karena memang berdasarkan informasi dari kecamatan yang mengungsi itu sebagian sudah ada yang kembali ke rumah, dan data sementara dari mungkin yang tadinya ratusan saat ini informasinya tinggal 150 orang yang mengungsi. Dan jika saya gambarkan bahwa pengungsian di sini itu di salah satu sekolah dasar dan juga di puskesmas. Nah, di mana di depan sekolah dasar ini didirikanlah sebuah tenda peleton, yaitu dari BNPB, dari Brimob dan juga Kemensos. Sementara yang di puskesmas juga sama, dan di sini juga terdapat sebuah dapur umum dari Brimob untuk memberikan makanan terhadap pengungsi. Dan titik lokasi pergerakan tanah dari sini memang tidak terlalu jauh, sekitar 1 kilometer. Dan itu di pergerakan tanah itu memang sangat rusak dan membahayakan jika memang tinggal di sana yang memang dalam kategori rusak parah. Dan informasinya bahwa saat ini akan dilakukan pembersihan dan evakuasi barang, namun memang belum tahu jam berapanya. Dan warga hampir yang warga saat ini mengungsi, mereka masih belum berani pulang ke rumah, namun mereka juga meminta kepastian ini seperti apa gitu ke depannya, seperti itu ya, Pak. Insan, tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa Sukabumi ini dilanda sejumlah bencana seperti banjir, longsor, bahkan juga tanah bergerak. Bagaimana kondisi saat ini maupun juga penanganan dari pemerintah setempat? Ya, Okta,
bencana di Sukabumi ini tersebar di 38 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Bahwa bencana ini sangat beragam, yaitu banjir, longsor, dan juga pergerakan tanah. Untuk pergerakan tanah saat ini yang saya ada di sini, ini memang sudah istilahnya sudah beraktivitas normal, namun memang rumah-rumahnya rusak. Dan perlu diketahui juga wilayah longsor yang saat ini banyak terdampak longsor itu di wilayah selatan Sukabumi, terutama di jalan nasional dan di jalan provinsi yang saat ini masih tertutup material longsor dan masih dilakukan pengerukan. Dan sementara di wilayah Pabuaran dan juga di Tegal Bulet itu ada 2 orang yang masih tertimbun karena longsoran yang saat ini lagi dilakukan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Sementara itu untuk banjir yang sempat viral kemarin itu saat ini sudah surut di hampir di seluruh daerah, dan saat ini pemerintah juga terfokus untuk proses evakuasi tumpukan longsoran di sepanjang jalan sehingga jalan tidak bisa kembali dilalui untuk akses logistik dan lain sebagainya, dan fokus juga di penanganan pergerakan tanah. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa aparat daerah atau pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi masih melakukan koordinasi untuk proses penanganan selanjutnya. Seperti itu, Okta. Ya baik, tentu harapannya adalah dari semua bencana itu bisa tertangani dengan baik maupun juga bantuan bagi para korban ini juga bisa memadai. Terima kasih jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.